warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berhakikat hayatnya Allah, ya. Karena sahabat beriman ya, hayat itu terbagi 3 perkara. Ya, atau dikatakan hidup dan kehidupan. Ya, lalu apa yang dikatakan dari 3 itu hamba Allah? Pertama dikatakan dengan hayatullah. Mana hayat Allah pada diri kita dan bagaimana wujudnya hayat Allah itu pada diri kita. Nah, ini yang dikatakan sifat ruh atau sifat hayat namanya. Ya, memang di situ Allah tidak memiliki ruh ya. Tapi Allah bertajalli pada hayatnya sendiri. Dikatakan dia sebuah hayat, ada 3 kehidupan di situ ya, atau ruh, ada 3 ruh. Yang pertama ada hayat bagi zohirnya Allah. Ini kita sebut dengan kalam ruha ya, kalam ruha. Yang mana ruha ini memiliki hayat khusus tersendiri. Ya, dia memiliki hayat khusus tersendiri. Yang kedua, kodrat Allah bagi diri kita ya adalah ruhani. Ini yang disebutkan dengan ruhi. Ya. Makanya ruhayat daripada kasroi di situ, yaitu hidup. Ya, ini kodrat Allah bagi diri kita adalah ruhani. Ini yang dikatakan ruhi. Ya, tadi yang dikatakan ruha ini memiliki hayat tersendiri dia. Ya, kita sebut dengan kalam ruha. Ya, dia tersendiri. Ada ruha, ada ruhi ya, ruhi berarti ruhani itu ya. Makanya kutipkan ruhiku. Ya, berarti ruhani. Yang ketiga ada ruhu. Ya. Nah, ini yang ruhu ini adalah keakuan pada wujud batin. Jadi sahabat beriman yang dikatakan hayat daripada ruha, nah ini yang dikatakan disebut dengan arasnya Allah. Ya, ruha. Ini yang disebut dengan arasnya Allah. Ya, ruha itu dia memiliki hayat khusus tersendiri. Ini dikatakan ruha. Ya, sebagai arasnya Allah atau dikatakan kekuatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sifatnya dia pada jasad. Ini yang dinamakan dengan sifat ruha. Ya, yang kedua tadi dikatakan ruhi. Ya, sifat ruhi bagi Allah ini adalah zatnya. Zat ini yang disebut dengan ruhani. Makanya ruhani, rabbani, nurani itu zat. Ya, itu zat kunah. Ya, itu zat kunal ya. Itu zat kunal namanya. Zat kunah itu diri. Ya. Makanya ada kun fayakun ya. Zat kunah menuju pada zat kunal. Ini zat. Ya, ini disebut dengan ruhani. Nah, inilah insan bagi kita. Ya, insan itu ada insani, insanu, insania. Ya, tapi jangan kita ke alam, kita ke diri kita dulu. Yang ketiga adalah ruhu. Ya. Yang ketiga tadi ada ruhu. Ruhu ini adalah ruhku kata Allah. Sifatnya rahasia. Ya, dia ada pada wujud batin. Wujud ya, wujud itu kosong. Ya, makanya kosong itu yang dikatakan batin. Ya, inilah yang dikatakan ruh. Ya, tapi apakah yang berkodrat ruh itu sahabat beriman? Apakah sama dengan ruh-ruh yang lain? Tentunya tidak ya, tentunya tidak. Kita tidak sama dengan ruh makhluk. Ya, ruh yang dimaksud di sini adalah suatu wujud atau kosong yang tadi ya, yang kosong tadi yang menghayatkan terjadinya sebuah hidup. Ini yang dikatakan dengan rahasia. Ya, rahasia itu kosong. Ya, kalau ruh pada aras tadi itu yang menggerakkan adalah sirha. Ya,
diri sirha ini, ya. Mana yang sirha hamba Allah itu adalah suatu sir atau rahasia yang ada di dalam nur. Ya, kalau ini jatuhnya ke sirha, ada rahasia di dalam nurnya. Nah, itu sebuah kekuatan rahasia Allah. Ya. Yang kedua ada pada sirhi. Ya, ini pada sifat ruhi. Ruhi itu hayatnya adalah sirhi atau rahasia pada hayat, ya. Nah, lalu bagaimana dengan ruhu hamba Allah? Ruhu ini wujud sirnya adalah sirhu atau rahasia. Ya, makanya di antara kodat-kodat yang dua tadi, ya, ini yang disebut dengan aras yang ada pada sirha. Nah, ini kodatnya hayat nur. Ya, hayat nur itu hidupnya jasad, ya. Dan begitu juga dengan sirhi. Sirhi ini dikatakan hayatnya ruhi, ya, hidupnya ruh. Ruhi ini juga ada pada zatnya Allah. Yang ketiga ada sirhu. Ini dari ruhu, ya, ruhu. Nah, ruhu itu adalah siri, ya. Lalu mana sirinya tadi? Ini yang akan menjadi hayat kita. Jadi total dari semua ketiga-tiganya tadi, sahabat beriman, ini yang disebut dengan kodat Rabbani, ya. Nah, atau yang menguasai atau kekuasaan, ya. Kekuasaan inilah yang harus berkuasa di diri kita, ya. Rabbin Nas, ya. Ini hayat Allah yang tiga ini. Inilah yang menghidupkan kita. Inilah yang dikatakan Rabbin Nas. Ketiga ini adalah penguasa batin Allah yang bersifat nas, ya. Bersifat nas, batinku, Rabbin Nas, sin. Nas itu sin, ya, batinku. Nasin, nurku. Ya, nas itu manusia, sin itu nur, ya, nurku. Batinku, sin hayat nur, ya, sin itu hayat atau nur, ya. Nah, ini jatuhnya ke nurullah. Nah, kalau kita menjurus kepada hakikat, inilah yang dikatakan Nur Muhammad, ya. Nah, ya, kalau kita menuju kepada hakikat, inilah Nur Muhammad. Kalau kita jatuhnya kepada ilmu, nurullah, ya, nurullah dia. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Muhammad itu nurullah. Jangan lagi kita beda-bedakan, ya. Cuma yang membedakan dia tingkat makomnya, tingkat pembelajarannya. Kan ada akal, ada iman, ada ilmu, ya. Nah, atau nur haknya Allah. Makanya kalau kita menyebut nur ini ada 4 dia, ya. Nur, nurullah, ya, Nur Muhammad, nur hak Allah, ya. Ini ruhnya ruh. Ini yang menghidupkan ruh, nur-nur ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Kalau nggak ada nur, nggak ada ruh, ya. Nah, gitu. Makanya dikatakan kalau bukan engkau Muhammad, akan kuciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi itu kehidupan, ya. Nah, kehidupan Allah, gitu. Inilah Rabbani, ya. Inilah Rabbani. Inilah yang menjadi kodrat rahmatan fil alamin, atau dikatakan Rabbil alamin, yaitu kekuasaan diri Muhammad. Nah, ini kodrat Allah yang maujud, ya. Kodrat Allah yang hidup, itulah manusia atau dikatakan nasum, ya. Manusia itu kodratnya batin, makanya kita dikatakan wallahu alam, batinnya Allah atau alamnya Allah, ya. Jadi batin Allah inilah yang menguasai. Jadi kalau si penguasa ini dia kembali pada Allah dengan wujud asal jadinya, inilah dikatakan sifat keakuannya, ya. Makanya kita lihat, ya, kul a'udzu birabbin nas, ya. Nah, karena ini adalah rob dari hayat Allah, Rabbin Nas. Jadi yang penguasa itu adalah batin Allah yang hayat. Siapa yang Rabbin Nas ini? Dari 2 kodat tadi, ya. Inilah kodat aftar pada alif sir, maujud pada sifat am,
Ya, ini namanya penguasa. Ya, am itu terlihat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, siapa lagi yang menguasai penguasa ini tersebut? Nah, yang menguasai Robinas tadi siapa? Ini adalah dikatakan dengan batin, bi, ya. Bi itu singkatan dari ba alif ya. Ba alif dibaca bi, ya. Kenapa dia bi? Karena dia ada di dalamnya alif. Batin dikatakan ini adalah batasan bagi diri kita. Ini bukan diri kita, tapi alam, ya, alam bagi diri kita. Nah, jadi yang diri kita itu yang dikatakan kosong tadi, ya, atau yang menguasai dari Robinas tadi, yang menguasai semua tadi, ya. Nah, makanya sudah sempurna kejadiannya, sudah ada zat, sifat semua sudah ada tuh, tapi belum bergerak, ya, karena belum ada yang menghidupkan di situ, ya. Belum ada yang menghidupkan. Nah, inilah yang menghidupkan yang kosong tadi, ya, yang kosong itu. Nah, makanya benarlah sudah ya. Nah, kita hanya cukup untuk bagaimana mengkaji Tuhan, mengkaji untuk mengenal Allah. Karena memang betul ya. Nah, sesungguhnya hamba Allah, Allah itu adalah hamba itu adalah Allah. Artinya dari dirinya sendiri masing-masing. Ya, makanya tidak perlu kita mencari-cari dengan sifat kemanusiaan untuk mencari Tuhan. Biarkanlah Tuhan mencari Tuhan. Tadi maksudnya adalah sifatnya sendiri. Ya, sifat kehambaan bagi dirinya sendiri yang bernama Allah, ya, akan menemui dirinya yang memiliki nama Allah tadi. Ya, makanya tiada Tuhan selain Allah. Allah itu kan asma ya, jatuh pada asma. Potensi asma alif lam lam ha. Berarti dikatakan, inilah yang dikatakan tadi beliau di bawah, inani anallah. Inna itu aku, ya, atau panggilan ketuhanan, atau panggilan ketunggalan. Inna, anak itu panggilan kepada keumatan, kehambaan, ya. Potensi jatuh kepada zat. Makanya dikatakan Allah itu zat. Memang benar, tapi Tuhan itu bukan zat. Ya, jadi sahabat beriman, kita tadi sudah mengenal tentang bagaimana tentang tiga kehidupan, tentang kehidupan Allah itu sendiri yang merujuk kepada Robinas, ya, Robinas, Ilahinas, ya, sampai menjadi dua-duanya itu adalah Malikinas. Ya, mungkin begitu sahabat beriman, saya sedikit hanya mengulangi ya.
Hanya itu saja yang kita harus paham dulu ya. Karena perjalanan yang lain itu masih banyak ya kalau tentang perjalanan amalan. Ya mungkin begitu saja. Ya mungkin bisa dilanjut Abah Waskito.